Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, ketemu lagi di Belajar bareng Bunda Caca. Oh iya teman-teman, jangan lupa di like dan juga subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan kalau Bunda upload video pembelajaran yang baru ya. Jangan lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya teman-teman kelas 6. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga teman-teman semuanya selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat buat belajar TIK bareng Bunda Caca. Oke teman-teman, sebelumnya terima kasih sudah bergabung di channel Bunda Sabila Nisa. Nah hari ini kita akan belajar di bab 2 yang berjudul Mengenal Komputer. Nah, sebelum hari ini kita mulai belajar, kita ingat dulu ya, kita ulas kembali materi pelajaran minggu lalu. Nah, kegiatan pekan lalu, teman-teman sudah belajar untuk merawat dan membersihkan komputer. Nah, dengan cara sebagai berikut nih. Bisa membersihkan mouse dengan cotton bud, juga dengan tisu basah, tisu kering, membersihkan monitor dengan kain yang halus, juga bisa membersihkan handphone dengan tisu basah, tisu kering, dan juga membersihkan keyboard dengan kuas atau kain yang halus. Terima kasih ya untuk teman-teman semua yang sudah mengerjakan dan sudah memfotokan kegiatan untuk merawat komputer. Nah ini dia ada beberapa teman-teman yang sudah mengirimkan kegiatan pada pekan lalu. Ini hanya beberapa contohnya ya. Ada beberapa lain yang sudah masuk ke data Bunda, namun karena terbatasnya slide, jadi belum Bunda masukkan satu persatu. Ini hanya contohnya saja. Terima kasih semuanya teman-teman. Nah untuk yang belum mengerjakan, ayo segera dikerjakan. Boleh di WA, dikirim ke WA Japri atau ke Google Form-nya ya. Oke, terima kasih semuanya sudah mengerjakan. Oke, untuk tujuan pembelajaran hari ini, teman-teman diharapkan mampu menggunakan komputer untuk mengerjakan tugas. Nah, teman-teman juga bisa dibuka bukunya nih di halaman 28. Dibuka ya bukunya halaman 28. Oke. Nah, di sini kita akan belajar mengedit gambar menggunakan Microsoft Word. Nah, teman-teman, seperti yang sudah kita ketahui, Microsoft Word itu adalah salah satu aplikasi pengolah kata, dan di sana kita juga bisa membuat poster, bisa juga membuat flyer, termasuk untuk mengedit gambar yang akan kita tampilkan pada karya kita atau karya tulis kita. Nah, di sini untuk mengatur posisi gambar di Microsoft Word ya, kita menggunakan perintah yang namanya wrap text. Nah, di sini ada dua nih Microsoft Word-nya. Bedanya apa? Ini hanya beda versinya saja. Gitu teman-teman ya. Oke, di dalam fitur wrap text sendiri ada beberapa pilihan pengaturan gambar. Ada inline with text, ada square, ada tight, through, top and bottom, behind text, dan in front of text. Nah, apa ya perbedaan dari beberapa pilihan gambar ini? Teman-teman bisa dibaca di halaman 28 juga, dan sambil membaca halaman 28 bisa simak penjelasan dari Bunda. Oke, kita bahas satu persatu ya. Jadi wrap text ini nih, wrap text itu berfungsi untuk mengatur teks agar posisi teksnya menyesuaikan dengan lebar kolom. Nah, di wrap text sendiri ada beberapa pilihan pengaturan gambar. Nih ya, kita bahas satu persatu. Yang pertama ada inline with text. Inline with text ini digunakan untuk meletakkan objek dalam paragraf. Selanjutnya ada square. Ini ikonnya diperhatikan juga ya teman-teman ya. Square berfungsi untuk melipat teks di sekitar objek membentuk segi empat. Jadi teksnya itu diatur sedemikian rupa agar membentuk segi empat gitu. Selanjutnya ada juga tight yang berfungsi untuk melipat teks di sekitar objek sesuai dengan alur dari titik-titik pembentuk objek. Oke, selanjutnya ada through digunakan untuk melipat teks di sekitar objek sesuai dengan alur dari titik pembentuk objek, dan teks akan mengisi bagian objek yang terbuka. Selanjutnya ada top and bottom. Nah, dari beberapa
dari kata-katanya saja ya, dari top and bottom teman-teman pasti sudah tahu nih apa ya yang dimaksud. Nah, ternyata top and bottom itu digunakan untuk meletakkan teks di atas dan di bawah objek gambar kita. Lalu ada behind text, digunakan untuk meletakkan objek di belakang teks, dan sedangkan in front of text digunakan untuk meletakkan objek di depan. Jadi ingat-ingat aja nih kata kuncinya teman-teman. Top and bottom berarti di atas dan di bawah, behind berarti di belakang, in front of text berarti di depan gitu. Oke, untuk kegiatan hari ini, nah yuk kita praktekkan penggunaan wrap text dalam mengatur posisi gambar. Nah teman-teman perhatikan tutorial berikut ini ya. Ya, teman-teman bisa juga diketik di halaman 29 di bagian yang bawah. Nah, di sana ada teks ayo berlatih. Jadi teman-teman tolong diketik yang di bagian bawah halaman 29. Ketiklah ya tuh yang ada bacaan ayo berlatih. Silahkan diketik halaman 29 dan 30. Sesuaikan dengan wrap text-nya. Dan jangan lupa cari dulu gambarnya ya. Kalian bisa download, juga bisa screenshot kalau dari handphone gitu. Kalau sudah, teman-teman silahkan dikirimkan ke Google Form. Terima kasih semuanya. Yuk kita simak tutorial berikut. Oke teman-teman, ini dia tutorial untuk mengatur wrap text. Ada beberapa video Bunda juga di kelas yang sebelumnya, kelas 45, bahkan kelas 3 juga sudah belajar tentang wrap text. Jadi Bunda harap teman-teman ini hanya mengulang materi. Mungkin buat teman-teman disimak juga ya video pembelajaran ini. Dan kalau misalnya materinya dirasa kurang, kalian juga bisa lihat video Bunda yang lain. Nanti Bunda sertakan di cards di atas, bisa diklik langsung ke videonya ya teman-teman. Oke, sekarang silakan kita ketik di halaman 29 di bagian yang bawah. Silakan diperhatikan. Yuk sekarang kita mulai ketik ya teman-teman. Di paragraf yang pertama sudah selesai, kalian bisa edit dulu di sini, bisa juga diganti fontnya agar lebih bagus gitu ya. Bisa disesuaikan aja jenis fontnya dan font size-nya. Oke, dan ini kita atur perataannya juga bisa seperti itu. Nah sekarang kita masukkan gambar teman-teman di bawahnya sini. Ini kan tadi tentang hemat energi seperti itu ya. Oke, sekarang kita masukkan gambar. Di insert, lalu ketik atau pilih picture, pilih yang this device. Nah kalian bisa pilih foto yang sudah kalian download terlebih dahulu atau di screenshot. Nah kalau yang pakai komputer bisa di download dulu ya, atau yang pakai handphone juga bisa di screenshot. Nah kalau sudah tinggal di insert, dipilih fotonya lalu di insert. Nah, untuk mengatur perataannya, kalian bisa di wrap text sebelah sini nih, di pojok di atas ya, sebelah kanan ini. Tinggal di wrap text saja, pilih mau yang mana. Misalnya square. Tadi bentuknya akan kotak nih teman-teman. Tuh, dia akan menyesuaikan. Jadi gambarnya itu akan menyesuaikan atau tulisannya akan menyesuaikan posisi di mana gambar itu berada. Nih contohnya kayak gitu.
Lalu misalnya mau yang behind text, jadi gambarnya itu posisinya ada di belakang teks. Nah, seperti itu. Atau mau yang lain, contohnya tight. Nah, seperti ini. Tuh, kalian bisa bebas pilih ya, mau pakai yang square, tight, true, atau yang lainnya. Oke, contohnya sudah nih seperti ini. Nah, kita lanjut ke paragraf yang kedua yang ada di halaman 30. Silahkan dilanjutkan ya. Kita pakai dua gambar ya teman-teman, sesuai dengan arahan yang ada pada soal. Oke, kita ketik ya. Oke, kita sudah selesai di paragraf yang kedua. Nah, kita tambahkan lagi gambarnya ya. Di-insert lagi, lalu pilih picture. Nah, teman-teman sebelumnya di-download dulu atau di-screenshot gambarnya ya. Nah, kalau sudah di-download atau di-screenshot, tinggal dipilih aja gambar yang mau kita gunakan. Nah, seperti ini. Ini kalau kebesaran, kalian bisa atur aja besar kecilnya. Oke, terus tinggal dipakein wrap text di sini. Ada bacaan wrap text. Tinggal kita pilih nih teman-teman, mau yang mana. Di sini ada top and bottom. Kalau top and bottom tuh dia posisinya di atas atau di bawah gitu. Kalau misalnya ini kan square itu tulisannya ada juga di tengah kan. Kalau misalnya top and bottom itu samping-sampingnya ini kosong nih. Kosong gitu. Kalian juga bisa pilih yang lain ya. Contohnya seperti ini. Nah, boleh. Oke, kalau sudah jadi seperti ini, kalian bisa di-screenshotkan dan dikirim ke Google Form ya. Terima kasih semuanya. Untuk yang pakai handphone, teman-teman bisa diinstal terlebih dahulu Microsoft Word yang ada di handphone. Oke, teman-teman. Habis itu lanjut deh dikerjakan. Seperti biasa, tinggal diketik saja. Yuk, teman-teman. Kita simak tutorial yang ada di handphone ya. Buat teman-teman yang mengerjakan menggunakan handphone, silahkan teman-teman diinstal terlebih dahulu aplikasi yang bernama Microsoft Word. Ini ada di Play Store, ada juga di App Store. Nah, silahkan diinstal, dibuka aplikasinya, lalu teman-teman ditonton tutorial berikut karena Bunda akan memberikan tutorialnya untuk teman-teman semua. Oke teman-teman, ini dia tutorial buat teman-teman yang mengerjakannya di handphone. Pertama, pastikan dulu sudah diinstal Microsoft Word-nya seperti ini. Dan kalau sudah, tinggal diklik saja, dipencet Microsoft Word-nya. Terus dipencet pojok kanan atas ada tanda plus, tanda tambah, dipencet dokumennya. Nah, untuk tanda plus itu artinya membuat dokumen baru. Nah, di sini kita pilih yang dokumen kosong, yang blank dokumen. Nah, setelah itu teman-teman bisa mulai mengerjakan di sini. Nah, di sini untuk menambahkan gambar, kalian bisa di pojok kanan bawah ini ada tanda panah ke atas, diklik. Nah, di sini ada beranda kan tulisannya, kita ganti ke sisipkan. Kita akan mengambil gambar di sini. Ini kebetulan settingan Word-nya Bunda itu bahasa Indonesia. Kalau misalnya teman-teman pakai yang bahasa Inggris, berarti di sini pakai yang picture gitu ya. Kita pilih yang picture. Kita pilih yang foto, artinya ini mau cari dokumennya. Nah, sebelumnya teman-teman bisa cari dulu di internet, di download boleh, di screenshot boleh gambarnya. Nah, kalau sudah ketemu seperti ini, tinggal klik selesai. Nah, kalian di sini bisa ketik teksnya juga ya, sama seperti yang ada di buku cetak gitu. Tinggal dilanjutkan saja teksnya. Nah, untuk mengaturnya sendiri, kalian bisa diklik dulu nih gambarnya. Jadi tekan gambarnya seperti ini. Nanti dia akan ada icon wrap text di pojok di bawah ya, di pojok tengah nih, di tengah ada icon wrap text. Lalu di sini ada
persegi, ketat, melalui, di belakang teks, di depan teks gitu. Misalnya kita mau yang persegi. Nah, otomatis nanti tulisannya dia akan berada mengikuti, gambarnya itu akan mengikuti tulisannya karena kita pilih yang square tadi. Kalau misalnya behind, misalnya gini ya, Bunda contohin, ayo hemat energi. Nah, tapi teman-teman sesuaikan tulisannya ya, sesuaikan dengan yang ada di buku cetak tulisannya, oke? Nah, kalau misalnya ini gambarnya kita aturnya yang di belakang teks, behind text. Nah, ini otomatis tulisannya bakal nimpa nih. Tuh, kayak gitu. Ya kan? Nah, begitu juga dengan pilihan yang in front of text atau di depan teks. Maka teksnya akan ketutupan. Nah, teman-teman bisa bebas ya pilih yang lainnya. Gitu. Oke, selamat mencoba teman-teman. Oke, sudah di penghujung materi hari ini. Perhatikan kesimpulannya. Kesimpulan pembelajaran hari ini adalah alhamdulillah hari ini kita telah belajar fungsi dari wrap text dan berbagai macam pilihan pengaturan gambarnya. Nah, dan kita juga akan mempraktekkan cara mengatur posisi gambar menggunakan wrap text. Nih, ada pilihan-pilihannya ya. Yang line with text, square, tight, through, top and bottom, behind text, dan in front of text. Oke, sampai sini dulu pertemuan kita hari ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menyimak videonya sampai habis. Kalau teman-teman suka dengan videonya, jangan lupa berikan tombol like-nya. Jangan lupa komentar kehadiran di bawah ya, di kolom komentar. Dan jangan lupa juga subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan kalau Bunda upload video yang baru. Thank you for watching. I'll see you on my next video. Bye-bye. Bunda akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.